Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya punya berita menggembirakan untuk kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Sungguh kabar yang gembira yang Anda sampaikan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Saya perjelas, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri ini karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh Jepang. Kenapa Anda bisa berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk
menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita lah yang akan menentukan sendiri. Tepat sekali. Baiklah kalau begitu, kalian pergi ke kediaman Soekarno, biarkan aku dan pemuda lainnya yang akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan keputusan rapat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Apakah ada Bung Karno di dalam? Oh, ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Baik, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari? Ya, siapa, Bu? Para pemuda yang mencari. Para pemuda datang mencari untuk membicarakan hal penting. Baik, saya akan menemui mereka. Ya, selamat datang. Saya dengar kalian ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Begini, kemarin kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan kami kemarin mengadakan rapat. Hasilnya kami semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan bicarakan ini dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat ketika kita senekat itu, Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyikan semacam ini? Nanti saja, kita obrolkan dulu ini dengan anggota PPKI lain. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, kalau begitu berikan saya waktu untuk berdiskusi dengan anggota golongan 2. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bung, ada apakah Anda memanggil kami semua ke sini? Kemarin golongan muda bertemu dengan saya. Mereka membicarakan apa? Mereka ingin proklamasi Indonesia segera dibacakan. Wah, itu terlalu buru-buru. Memang, saya juga berbicara seperti itu pada golongan muda. Namun mereka tetap saja ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan. Menurut saya, kita harus berbincang dulu dengan para PPKI. Saya juga memikirkan yang sama. Namun, kalau mereka segera ingin dimerdekakan, bagaimana? Bagaimana kalau kita bicarakan dulu sama mereka? Itu ya, intinya kita harus tetap mempersiapkan ini dengan matang. Betul. Bagaimana kalau semuanya berantakan? Ya, bagaimana? Ya, sepertinya kita harus memikirkan ini lagi. Apakah kalian sepakat? Ya, sepakat. Kita semua sepakat, Bung. Baik, Pak. Kita rencanakan untuk membicarakan ini lagi. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Sekarang bagaimana? Para golongan tua enggan mengikuti kita. Bagaimana kalau kita asingkan Soekarno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau Rengas Dengklok saja? Di sana keamanannya sudah aman. Ya, bagus. Saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Bung. Jadi gini, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Mengapa kalian semua membawa kami berdua ke sini? Maaf atas keranjangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi kemerdekaan ini. Bukannya Bung Karno udah bilang kalau masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin kemerdekaan Indonesia tanpa adanya bantuan dari Jepang. Setuju, tapi kita masih terlalu dini untuk memerdekakan Indonesia. Kita masih perlu bantuan dari Jepang. Bagaimana jika itu hanya janji manis Jepang belaka? Tak selamanya kita harus menunggu di Jepang itu. Kita harus segera menyelesaikan sekarang juga. Demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang saatnya. Tenang saudaraku, mari kita bicarakan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Saya mengerti pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kamu memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua bisa dilakukan? Mungkin bisa. Apabila kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk melawan pertahanan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kami setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Semua golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Waalaikumsalam, ada apa ya? Ada masalah apa? Ada, sebentar saya panggilan dulu. Saya turut berbahagia mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Silakan pergunakan apa yang kalian mau di rumah ini. Apakah ada kertas dan pena? Ada. Sebentar saya ambilkan. Jangan Bu. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi? Apakah perlu meminta pendapat PPKI? Menurut saya tidak, karena PPKI buatan Jepang. Kita tidak mau merdeka karena campur tangan Jepang. Bagaimana menurut yang lain? Apakah ada pendapat? Seperti Amerika. Bagaimana kalau teks ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir? Jangan Bung, itu terlalu meniru negara lain. Lalu bagaimana Bu? Apa tidak teks proklamasi ini diatasnamakan dengan bangsa Indonesia? Menurut saya teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno karena sebagai perwakilan Indonesia. Baik, apakah kalian semua yang di sini setuju? Setuju. Oke, kalau gitu, saya Timali, apakah Anda bersedia untuk mengetik teks proklamasi? Siap, bersedia. Tapi apakah ada mesin ketik di sini? Ada, mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di hari-hari yang sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan proklamasi besok? Tentu, besok akan diadakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Apakah kalian sudah menyiapkan bendera? Soal bendera, sepertinya kita lupa memikirkannya. Apakah Ibu bisa menjahitkannya? Ibu hanya mempunyai kain merah dan kain putih. Apakah bisa? Sepertinya bisa. Kita akan membuat bendera yang sederhana, yang penting niatnya. Bagaimana jika kita memberikan nama bendera itu Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakan bendera itu Sangsaka Merah Putih. Baiklah, kamu persiapkan diri dulu untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Putri, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Baik Bu, saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Laksanakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Teruskan. Lurus. Langkah, tegap, maju. Jalan.